Menentukan ruang dan titik sampel pada pelemparan koin. Pada pelemparan satu koin, kemungkinan akan muncul sisi angka atau akan muncul sisi gambar. Sehingga ruang sampelnya angka gambar. A menyatakan angka, G menyatakan sisi gambar. Banyak anggota pada ruang sampel pelemparan satu koin adalah 2. Pada pelemparan 2 koin sekaligus, kemungkinan akan muncul sisi angka di kedua koin tersebut. Atau kemungkinan akan muncul koin bersisi angka dan bersisi gambar. Seperti koin pertama muncul sisi angka, koin kedua muncul sisi gambar. Atau koin pertama muncul sisi gambar, koin kedua muncul sisi angka. Atau kemungkinan lainnya, kedua koin menunjukkan sisi gambar. Ruang sampel untuk pelemparan 2 koin sekaligus ini adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Jadi, banyaknya anggota pada ruang sampel ini 4. Kemudian kita akan menentukan titik sampel pada pelemparan 3 koin sekaligus. Pada pelemparan 3 koin sekaligus, kemungkinan muncul sisi angka pada ketiga koin tersebut. Atau akan muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar, seperti sisi gambar pada koin ketiga, atau sisi gambarnya hanya pada koin kedua, atau sisi gambarnya hanya pada koin pertama. Jika tadi kita melihat kemungkinan munculnya 2 sisi angka dan 1 gambar, maka sekarang kita akan menentukan kemungkinan munculnya 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Baik sisi angkanya muncul hanya pada koin pertama, atau sisi angkanya hanya muncul pada koin kedua, ataupun sisi angkanya muncul pada koin ketiga. Kemungkinan lainnya munculnya sisi gambar pada ketiga koin. Inilah titik-titik sampel pada pelemparan 3 koin sekaligus. Titik sampel ini dapat juga ditemukan menggunakan diagram pohon. Pertama, ditulis dulu kemungkinan munculnya sisi pada uang logam pertama. Kemungkinannya ada 2, munculnya sisi angka atau munculnya sisi gambar. Kemudian, ditulis juga kemungkinan munculnya sisi pada uang logam kedua. Jika muncul sisi angka pada uang logam pertama, maka kemungkinan pada uang logam kedua dapat berupa angka gambar. Begitu juga, jika uang logam pertama muncul sisi gambar, uang logam kedua memiliki 2 kemungkinan kemunculan, baik itu sisi angka ataupun sisi gambar. Kemudian kita akan menulis kemungkinan sisi yang muncul pada uang logam ketiga. Di setiap kemungkinan munculnya sisi uang logam kedua, akan ada 2 cabang untuk uang logam ketiga, yakni kemungkinan munculnya angka dan gambar. Dituliskan titik sampelnya untuk yang paling atas, angka-angka-angka. Untuk yang kedua, kita lihat diagram pohonnya, dimulai dari uang logam pertama angka, uang logam kedua angka, uang logam ketiga gambar. Hasilnya angka-angka gambar. Kemudian kita juga akan lengkapi diagram pohon ini. Diperolehlah hasilnya angka gambar angka, angka gambar gambar. Lalu gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Diperolehlah ruang sampel pelemparan 3 koin sekaligus dengan banyak anggotanya 8. Lihatlah banyak anggota ruang sampel pada pelemparan koin. Pada pelemparan 1 koin, banyak anggota ruang sampelnya 2. Pada pelemparan 2 koin sekaligus, banyak anggota ruang sampelnya 2/2, sama dengan 4. Pada pelemparan 3 koin sekaligus, banyak anggota ruang sampelnya adalah 2/3, sama dengan 8.
Pada pelemparan sebanyak P koin sekaligus, banyak anggota ruang sampelnya adalah 2 pangkat P. 2 di sini menyatakan banyak sisi setiap koin adalah 2. Sedangkan pangkat ini menyatakan banyaknya koin yang dilempar sekaligus. Nah, bagaimana jika dilempar 4 koin sekaligus? Berapa banyak anggota ruang sampelnya? Banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 4 koin sekaligus adalah 2 pangkat 4, sama dengan 16. Dapatkah kamu tentukan banyaknya anggota sampel pada pelemparan 5 koin sekaligus? Tulis jawabanmu pada kolom komentar di bawah.